Sejarah selalu meninggalkan jejak penting bagi generasi penerus. Salah satunya adalah kisah Umbul Sukakerta, sebuah wilayah di Priangan yang menjadi bagian penting dalam dinamika politik, sosial, dan keagamaan di masa lalu. Dari pusat kekuasaan Mataram hingga pengaruh Belanda melalui VOC, Umbul Sukakerta memainkan peran besar dalam membentuk identitas Sukapura yang kini kita kenal sebagai Tasikmalaya. Asal-usul Umbul Sukakerta bermula dari Kerajaan Sukakerta penerus Galunggung. Dari garis keturunan dalam Wiraha, lahirlah Wirawangsa yang kemudian dikenal sebagai Umbul Sukakerta. Ia menjadi bupati pertama Sukapura dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha I, dan dari sinilah awal mula terbentuknya Kabupaten Sukapura. Awalnya, Sukapura berada di bawah bayang-bayang 3 kekuatan Islam besar, yaitu Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Mataram. Namun, Sukapura memilih berada di bawah pengaruh Mataram karena kekuatan politik dan pengaruhnya lebih dominan. Kedekatan itu semakin kuat ketika Ki Wirawangsa, pemimpin Umbul Sukakerta, bersama umbul lain seperti Umbul Cahurbeti dan Umbul Sindangkasih berhasil menangkap Dipati Ukur yang memberontak kepada Mataram. Sebagai hadiah atas kesetiaan mereka, Umbul Sukakerta diangkat menjadi Bupati Sukapura. Bahkan, rakyat diberi hak istimewa untuk bebas pajak hingga 7 turunan. Pada masa kepemimpinan Tumenggung Wiradadaha III, Sukapura mengalami kemajuan pesat. Pertanian, irigasi, administrasi, hingga keamanan berkembang sangat pesat. Bidang-bidang ini bahkan dikelola langsung oleh anak-anak Tumenggung Wiradadaha III. Selain hubungan politik, Umbul Sukakerta juga memperkuat hubungan keagamaan. Melalui pernikahan Syekh Abdul Muhyi, seorang ulama besar, dengan putri Tumenggung Wiradadaha III, proses islamisasi di Sukapura semakin cepat. Pamijahan pun berkembang menjadi pusat dakwah Islam yang terkenal di Priangan Timur. Namun, sejarah terus bergulir ketika kekuasaan Mataram di Priangan beralih ke tangan VOC. Belanda menerapkan sistem Priangan Stelsel. Rakyat dipaksa menanam kopi, komoditas yang sangat laku di pasar Eropa. Umbul Sukakerta pun tidak bisa lepas dari sistem ini. Ia menjadi bagian dari birokrasi lokal yang bertugas mengatur rakyat untuk memenuhi kewajiban menanam kopi bagi VOC. Dari sinilah terlihat bagaimana Umbul Sukakerta selalu berada di garis depan, baik dalam urusan politik, sosial, maupun keagamaan. Sejarahnya mencerminkan bagaimana rakyat Priangan berjuang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kisah Umbul Sukakerta adalah jejak kesetiaan, kebijaksanaan, dan perjuangan masyarakat Priangan. Dari Mataram hingga VOC, sejarah ini mengajarkan bahwa setiap perubahan zaman butuh keberanian dan kebijaksanaan.